Bab 2405. Cara pergi. Dengan kata lain, kehidupan kita saling terhubung, kata Erikin dengan wajah serius. Pola dewa yang pertama menghubungkan tubuhku denganmu, dan menghalangi tindakan satu sama lain. Pola dewa kedua adalah ikatan jiwa dewa, yang tidak dapat dipisahkan terlalu jauh, dan bisa menelan Reiki, dan pola ini, mengaitkan hidup dan mati kita berdua. Dengan kata lain, menurut penelitianku tentang pola dewa, tidak peduli kamu atau aku yang mati, yang satunya juga akan ikut mati. Setelah Erikin selesai berbicara, suasana menjadi hening sejenak. Nicholas Peng dengan mata sebesar lonceng, menatap Erikin dalam-dalam, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Apakah itu benar? Suaranya sedikit bergetar. Erikin mengangguk. Dengan kata lain, jika suatu hari kamu mati, aku juga akan ikut dikuburkan bersamamu. Kepala Nicholas Peng langsung pusing seketika, dan benar-benar merasa tercengang. Duduk di tanah, dia hampir tidak sadarkan diri. Erikin ini, dirinya dapat melihat bahwa dia tidak dilahirkan di kehidupan yang damai, di mana-mana bertemu masalah, banyak musuh, dan semuanya adalah musuh besar. Dirinya yang berada di sekte sihir Wuying, meskipun terlihat jelas melakukan kejahatan, tapi selama ratusan tahun, sebagian besar berjalan dengan aman dan lancar, dan tenang seperti air. Pada akhirnya, sejak bertemu dengan bajingan Erikin, sepertinya dia sendiri tidak pernah hidup tenang. Dia tidak diburu, tapi dia sedang menunggu untuk diburu. Dia sendiri merasa sangat beruntung bisa hidup sampai hari ini. Awalnya ingin menunggu Erikin untuk membuka pola dewa, dan segera mengucapkan selamat tinggal kepada Erikin, dan pergi sejauh mungkin, namun pada akhirnya tidak menyangka, masih ada pola dewa yang seperti itu. Bukankah dengan kata lain, bahkan jika berpisah dari Erikin, suatu hari jika anak ini benar-benar mati dan dirinya juga akan tiba-tiba mati. Sudut mulut Erikin berkedut. Apa yang dimaksud si bajingan Nicholas Peng ini? Apakah dia merasa dirinya bisa dibunuh? Aku tahu kamu tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, pikirkanlah perlahan-lahan. Dia menepuk bahu Nicholas Peng, dan langsung kembali ke kamar. Erikin, apakah kamu ingin Nicholas Peng terus mengikuti kita? Ketika Erikin duduk bersila di dalam ruangan dan mengaktifkan formasi spiritual pengumpulan roh, Iblis Fu bertanya. Orang ini adalah fase penilaian satu penurunan yang kuat, dan dia juga memiliki latar belakang sekte sihir. Selanjutnya kita akan pergi ke pegunungan Gunung Sihir, jika bertambah satu kekuatan bukanlah lebih baik, kata Erikin. Nicholas Peng, meskipun sifatnya licik, namun kekuatannya terletak di sini. Bahkan jika keterampilan sihir kultivasi satu penurunannya disegel, dia hanya perlu sedikit berlatih, dan fase penilaiannya setidaknya akan lebih kuat dari sebelumnya. Jika menemukan masalah apapun di pegunungan Gunung Sihir, Vinolasu, Yezun, dan yang lainnya juga dapat melakukan sesuatu. Sedangkan Nicholas Peng, orang ini adalah tunawisma, pasti tidak bisa kembali ke wilayah utara. Mengikuti dirinya, mungkin adalah pilihan yang lebih baik. Setelah membuka berbagai bentuk formasi di dalam ruangan, Erikin juga mengurung diri sendiri untuk memulai kultivasi. Mengikuti ujian Gunung Yaoling melelahkan, tentu saja ini hanya alasannya saja. Faktanya, setelah cahaya keemasan di pagi hari, kelelahan di tubuhnya sudah menghilang. Namun, alasan Erikin bertahan selama 3 hari juga untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memantapkan masuknya pola dewa di Gunung Yaoling, memecahkan sendiri segel pola dewa kedua. Mengaitkan persepsi ketika dia memecahkan pola pertama, Erikin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pola dewa. Banyak inspirasi dan jalan pikiran yang melintas berlalu begitu saja, begitu jeda terlalu lama, atau jika pada pertengahan terganggu oleh hal-hal lain,
lebih sulit untuk memulihkan keadaan saat itu, dan bahkan lebih sulit untuk mendapatkannya kembali. Erikin tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, jadi dia barulah membuka mulut untuk menunda kompetisi hanya untuk mendapatkan kembali keadaan ini. Reiki jari-jari pada tangannya mengembun. Erikin mulai mencoba menggambarkan pola dewa dalam posisi kehampaan. Waktu berlalu dengan cepat, dan satu hari berlalu begitu saja. Di pagi hari berikutnya, Erikin menyelesaikan latihannya dan berjalan keluar ruangan, dan menemukan bahwa di ruang tamu, Nicholas Peng memiliki rambut acak-acakan dan bersandar lesu di kursi dengan linglung. Erikin, aku telah mengerti. Melihat Erikin keluar, Nicholas Peng menatapnya dengan mata merah. Aku harus terus mengikutimu, daripada aku mati dengan tidak jelas. Lebih baik kita berjalan bersama. Aku Nicholas Peng akan menentukan takdirku sendiri. Terserah kamu. Dia sendiri telah menebaknya dengan benar. Orang ini akan memilih cara ini. Erikin tersenyum sedikit, tetapi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Berjalan ke pintu, Kuartlu baru saja kembali dari luar. Dia keluar kali ini bukan karena ingin melihat kondisi Nicholas Peng, tetapi Kuartlu mengiriminya transmisi suara. Kaisar Qin, ini adalah peta paling detail yang aku kumpulkan di sekitar daerah Pulau Selatan. Coba Anda lihat-lihat apakah kamu merasa puas. Kembali ke ruang tamu, Kuartlu memberikan slip giok kepada Erikin. Erikin mengangguk, kerohanian di dalamnya melintas sekilas. Seperti yang diharapkan, Kuartlu memang bisa diandalkan. Dunia dewa sangatlah luas, dan banyak tempat yang masih belum berpenghuni. Terutama pulau-pulau kecil di Pulau Selatan yang jauh di dalam lautan, dikelilingi oleh iblis monster yang jauh lebih banyak daripada para kultivator. Namun, banyak pulau atau tempat berbahaya ditandai dengan jelas pada peta yang ditemukan oleh Kuartlu, yang sangat jelas digambar oleh orang dengan sangat berhati-hati. Sudah menemukannya, ternyata sama seperti dengan di buku-buku kuno. Ketika matanya bergerak ke timur, pupil Erikin sedikit menyusut, dan menyadari ada sebuah sungai yang mengalir langsung ke laut. Erikin meminta Kuartlu meminta mereka untuk mengumpulkan barang-barang ini, tentu bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi ingin melakukan penelitian di sekitarnya, untuk menemukan cara untuk meninggalkan Pulau Selatan. Ketika datang, dia berteleportasi melalui wilayah utara. Tetapi jika pergi, pasti tidak bisa memakai cara ini. Dengan adanya kekuatan ketua iblis yang misterius di balik gerombolan monster, sekarang kembali ke wilayah utara bukankah sama dengan masuk ke kandang harimau? Terlebih lagi klub apoteker wilayah utara juga berada di kedalaman yang sama. Jika berangkat dari sana, jarak menuju pegunungan gunung sihir yang menghubungkan wilayah utara dengan Bai Huang Chou tidak terlalu dekat. Sedangkan teleportasi klub apoteker dinasti Kaisar Qin, Erikin baru mengetahuinya saat mengobrol santai dengan Kuartlu sebelumnya. Ternyata pada saat dinasti Kaisar Qin, tidak ada formasi untuk ke Pulau Selatan. Klub apoteker ibu kota dinasti Kaisar Qin tidak mengizinkan untuk membuat formasi semacam ini. Maka formasi menuju Pulau Selatan ditempatkan di bagian selatan dinasti Kaisar Qin. Dan pada akhirnya, ribuan tahun yang lalu, satu-satunya formasi di bagian selatan dinasti Kaisar Qin dihancurkan oleh klan barbarian. Dan saat itu, klub apoteker dinasti Kaisar Qin tidak punya uang, dan formasi ini juga tidak banyak digunakan orang, jadi tidak memperbaikinya sama sekali dan terus meminjam formasi dari Kaisar dinasti Tang untuk datang dan pergi. Dengan seperti ini, jika Erikin berjalan memakai jalan ini, dia harus terlebih dahulu pergi ke dinasti Kaisar Tang lalu ke dinasti Kaisar Qin, dan kemudian melewati wilayah keluarga Bai, lebih sulit daripada ke wilayah utara. Kedua jalan tersebut tidak mudah untuk dilalui. Jadi Erikin mendapatkan idenya untuk memakai jalan laut. Pergi ke Pulau Selatan,
Tidak memakai formasi klub apoteker, dan langsung melalui laut tak berujung untuk datang ke sini. Sebelum datang Erikin mengetahui bahwa juga banyak kultivator yang memilih jalan ini. Dan letak Pulau Selatan tidak berada di selatan wilayah selatan, tetapi di kota J wilayah utara. Dinamakan Pulau Selatan karena pada saat kultivator dari wilayah utara menemukannya, daerahnya terletak di ujung selatan wilayah utara. Meskipun kemudian baru ditemukan bahwa batas daratan dunia dewa ternyata ada wilayah Pulau Selatan yang berada di bagian paling selatan. Bersambung.